Kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang kami hormati, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Agus Fatoni MSI, selaku narasumber yang hadir secara virtual, Analis Kebijakan BPP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Isman AP, selaku narasumber yang hadir secara virtual, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Malang, Ibu Dr. Anda Mursyida APTMKes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang, tamu undangan yang hadir secara virtual, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Teriring ucapan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta ridhonya, pada hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini, guna mengikuti acara sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah dalam rangka Innovative Government Award tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna doa bersama yang akan dihantar oleh Bapak Solikin SMMM. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah halina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan untuk kami.
Saat ini kami mengikuti acara sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah dalam rangka Innovative Government Award di Kabupaten Malang tahun 2021. Ya Allah ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membawa berkah, agar kami memiliki pengetahuan yang luas, pemahaman dan kemampuan dalam rangka inovasi pelayanan publik, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat, lebih efektif dan efisien. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, berilah kami kesehatan lahir dan batin, supaya kami bisa membangun dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang adil, makmur. Ya Allah, ya Hadi, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat untuk mendorong para pegawai dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dalam melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional. Ya Allah, ya Qawiyyu Matin, kuatkanlah keyakinan kami. Apa yang telah Engkau firmankan pastilah benar, dan apa yang telah Engkau larang pastilah membawa keburukan. Lindungilah kami agar kami bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah yang Ghafur, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa para kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, dan lapangkanlah semua urusan kami, serta kabulkanlah permohonan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan panitia oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Malang. Kepada Ibu Dr. Anda Mursyida APTMKes, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Bapak Dr. DRS Fatoni MSI selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang kami hormati Bapak Isman AP sebagai narasumber dari Kemendagri, yang kami hormati Kepala OPD, seluruh Kepala OPD yang hadir secara luring maupun virtual, Direktur Utama BUMD, Camat se-Kabupaten Malang, dan hadirin yang berbahagia yang mengikuti secara luring maupun secara daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah dalam rangka Innovative Government Award atau IGA tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama, saya mohonkan maaf dan izin dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang karena beliau ini sekarang masih isoman sehingga belum bisa hadir pada kegiatan ini. Untuk itu, izinkan saya mewakili beliau melaporkan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini.
Kegiatan pada pagi hari ini adalah sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah dalam rangka Inovatif Government Award tahun 2021. Agenda rapat pada hari ini adalah penyampaian arahan dan informasi terkait Inovasi Government Award dan bimbingan teknis penginputan terkait indikator inovasi daerah dalam rangka keikutsertaan pemerintah Kabupaten Malang dalam Inovasi Government Award tahun 2021. Di mana pada penginputan ini dimulai pada bulan Juli kemarin sampai nanti bulan September, kalau nggak sekarang diundur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kami informasikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang telah mengikuti Lomba Inovasi Government Award ini yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dan syukur alhamdulillah Kabupaten Malang telah meraih peringkat ketiga pada tahun 2017. Dan pada tahun 2019 kita pemerintah Kabupaten Malang juga mencapai peringkat ketiga. Namun pada tahun 2020 Kabupaten Malang berhasil masuk ke dalam 10 besar kategori pemerintah Kabupaten Malang sangat inovatif yang telah menginput 138 inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Kemudian pada tahun 2021 ini, per tanggal 28 Juli 2021, kami laporkan bahwa Kabupaten Malang melalui perangkat daerah telah menginput 88 inovasi dengan skor indeks sebesar 56,99 dari skala 100. Maksud dan tujuan diselenggarakannya ini adalah diselenggarakannya sosialisasi dan BIMTEK inovasi daerah ini adalah pemerintah Kabupaten Malang dapat meningkatkan nilai indeks inovasi daerah melalui penginputan oleh perangkat daerah terhadap inovasi-inovasi yang telah dilakukan yang mungkin belum terinput dan terupdate. Tujuan kegiatan ini adalah perangkat daerah mendapatkan arahan dan masukan dari para narasumber dan Bapak Sekretaris Daerah terkait inovasi government ini dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan harapan para perangkat daerah, BUMD dan camat serta desa lebih termotivasi dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Indeks Inovasi Daerah. Teknik pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 bertempat di Peringgitan Pendopo Kabupaten Malang yang secara luring dan secara daring di tempat kerja masing-masing. Peserta kegiatan ini berjumlah 250 orang yang terdiri dari perangkat daerah, kepala bagian, camat, BUMD di lingkungan pemerintah daerah. Sumber anggaran DPPA, Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Malang. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri untuk memberikan arahan dan Bapak Isman juga sebagai narasumber dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah dalam rangka memberikan arahan ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kepada yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan perlindungan kepada kita semua dari mara bahaya bencana yang lagi pandemi saat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, berikut kita ikuti dan simak bersama sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekaligus berkenan membuka secara resmi acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Andes Agus Fatoni MSI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku narasumber. Semoga selalu sehat, Pak. Amin, terima kasih Pak Sekda. Kami selalu masih berkesan selama pada saat kami menemui Bapak, pada saat Bapak menjadi PLH Gubernur Sulawesi Utara, kami sempat datang ke sana bersama teman-teman dan kami banyak menerima tausiah dari Bapak, mulai pagi dan dilanjutkan malam hari di rumah dinas. Sampai saat ini kami telah berkesan. Dan kami dengan teman-teman selalu rasan-rasan kapan bisa bertemu Bapak kembali tatap muka supaya kami bisa dapat menimba ilmu yang telah diberikan. Walaupun kemarin hanya sebentar, tapi terkesan di kami dan teman-teman. Dan juga salam dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, karena pada hari ini bersamaan beliau harus menyampaikan KUA-PPAS di dalam sidang paripurna. Dan pada hari ini menyampaikan salam dan meminta kepada kami untuk membuka dan mohon arahan dari Bapak Kaban Litbang Mendagri. Yang kedua, kami hormati Bapak Isman AP, analis kebijakan BPP Kementerian Dalam Negeri selaku narasumber. Yang kami hormati pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang dan para peserta sosialisasi dan bimbingan teknis serta seluruh undangan baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada acara sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah dalam rangka inovatif Government Award atau IGA tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga kegiatan ini nantinya dapat senantiasa memacu dan memotivasi kita untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa arus perbaikan terhadap jalannya pemerintahan daerah yang dituntut agar semakin profesional dalam mengatasi dan menjawab berbagai tantangan zaman. Selain itu, dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, kita dituntut untuk menggunakan strategi yang efisien, salah satunya melalui pemanfaatan aspek impact dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan innovation driven development, di mana guna mempercepat implementasinya, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Lebih dari itu, agar inovasi daerah tidak berhenti pada ranah konseptual, sekaligus mendorong percepatan implementasinya, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menggelar ajang Innovative Government Award yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penelitian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. Adapun tujuan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tersebut adalah 1. Memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. 2. Mendorong penerapan good governance.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat. 4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah secara transparan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, ajang Innovative Government Award juga merupakan wadah pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri, di mana hal tersebut tentunya akan menjamin penerapan inovasi daerah secara nasional, yang pada gilirannya akan membawa peningkatan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, sejak penyelenggaraan ajang Innovative Government Award, Kabupaten Malang selalu mengambil bagian. Bahkan pada tahun 2019 mampu meraih peringkat 3 kategori kabupaten sangat inovatif, di mana keberhasilan tersebut tentunya tercipta berkat adanya kerjasama seluruh pihak, mulai dari internal pemerintah, masyarakat, dan sektor private. Namun demikian, pada tahun 2020 kita hanya mampu menembus 10 besar kategori kabupaten sangat inovatif. Oleh karena itu, saya menilai perlu adanya evaluasi dan yang komprehensif guna menyikapi penurunan capaian tersebut. Selain itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya semaksimal mungkin. Serta saya berharap agar seluruh hadirin sekalian dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai indikator indeks inovasi daerah yang merupakan variabel penilaian. Sehingga dengan demikian kita dapat senantiasa terpacu untuk semakin meningkatkan performa kita dalam melakukan pembaruan inovasi daerah yang dapat direplikasi dan bermanfaat bagi masyarakat guna mempertahankan prestasi yang selama ini telah kita capai, atau bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih terutama kepada Bapak Agus Patoni yang telah menyempatkan waktu pada siang hari ini, pagi dan siang hari ini untuk bisa menyampaikan beberapa hal sebagai motivasi kami dari pemerintah Kabupaten Malang agar kami dalam menerapkan beberapa hal yang terkait dengan inovasi, daya saing, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Malang di masa pandemi COVID-19 ini bisa lebih berinovasi kembali agar kita dapat melaksanakan terutama pelayanan kita kepada masyarakat Kabupaten Malang. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah dalam rangka Inovatif Government Award tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua dalam menjalankan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama penayangan video nama-nama perangkat daerah yang menerima penghargaan Innovative Government Award tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Sanusi, atas nama Bupati Malang dan pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dilaksanakan Innovative Government Award, di mana ajang seperti ini menyemangati kami dan mendorong kompetisi positif antar pemerintah daerah untuk berinovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Semoga gelaran ajang Innovative Government Awards ini terus dapat dilaksanakan sebagai upaya mendorong inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berikutnya penyerahan pencapaian penghargaan inovatif Government Award atau IGA tahun 2020 yang secara simbolis akan diberikan kepada yang pertama, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Berkenan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang untuk menyerahkan penghargaan. Baik, penyerahan selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin, kini tibalah saatnya kita ikuti pemaparan materi. Untuk itu, acara kami serahkan kepada Ibu Dr. Randa Mursyida APTMKes selaku moderator. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Bapak Dr. DRS Fatoni. Yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini, baik itu secara luring maupun secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan adanya Lomba Inovasi Government Award ini, di dalam rangka meningkatkan pencapaian indeks inovasi daerah di pemerintah Kabupaten Malang, Badan Penelitian Daerah mengadakan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada hari ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada perangkat daerah agar nantinya perangkat daerah yang belum menginput ataupun juga yang sudah menginput tetapi masih belum lengkap itu hari ini dengan adanya pengarahan dari Bapak Kepala Badan Litbang dari Kemendagri dan juga dari Pak Isman nantinya, harapan kami semua kepala OPD itu segera untuk melengkapi, untuk menginput indeks inovasi daerah ini. Untuk menyingkat waktu, narasumber yang pertama kami persilahkan untuk Bapak Dr. DRS Fatoni untuk memberikan materinya. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, yang saya hormati Ibu Asisten, Kepala OPD, Direktur BUMD, Camat, dan seluruh pegawai Kabupaten Malang
dan hadirin peserta bimbingan teknis yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon disampaikan salam hormat kami Pak Sekda kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, dan kami memberikan apresiasi kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, dan pemerintah Kabupaten Malang atas capaian, atas penghargaan, dan juga semangat dan dorongan yang begitu kuat, terobosan-terobosan yang telah dilakukan, sehingga budaya inovasi di Kabupaten Malang sudah mulai terasa. Harusnya sesuai dengan jadwal yang sudah kita diskusikan bersama, pada hari ini bisa berkunjung ke Malang. Ini Pak Sekda kangen juga, kita pengen ke Malang ini. Pengen diskusi dengan Pak Sekda dan saudara-saudara kita yang ada di sana. Selain itu di Malang itu ada pedesan ini Pak Sekda. Ada ikan yang pedes sekali. Nah ini di sini susah dapatnya ini. Kalau ke sana kan bisa ketemu ikan pedesan itu. Mudah-mudahan pada kesempatan lain nanti kita bisa silaturahmi dan saya juga bisa pulang kampung karena istri saya kan dari sana. Jadi sambil pulang kampung. Dan mudah-mudahan nanti ada sesi sekali lagi paling tidak kita untuk bicara tentang motivasi dan peningkatan kinerja. Hari ini kita akan berdiskusi tentang indeks inovasi daerah. Bapak Sekda dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan posisi indeks inovasi daerah yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Yang pertama kita bisa lihat di paparan yang berikutnya itu bahwa ranking Kabupaten Malang itu naik turun posisinya dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Tahun 2018 posisinya Kabupaten Malang itu ranking ke-19 dari seluruh kabupaten kota, dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Kemudian naik peringkat pada tahun 2019 itu menjadi urutan ketiga, ini prestasi yang membanggakan. Namun pada tahun 2020 naik angkanya tapi peringkatnya turun. Angkanya menjadi angka 9, dari peringkat 3 menjadi peringkat 9. Nah mudah-mudahan tahun ini Malang bisa lebih baik lagi dengan semangat yang tinggi dari komitmen pimpinan, komitmen bupati, wakil bupati, kemudian juga sekda dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan bisa memperbaiki lagi posisi Kabupaten Malang. Kalau kita melihat predikatnya sudah predikat yang sangat baik, daerah Kabupaten Malang termasuk daerah yang sangat inovatif. Jumlah inovasi di tahun 2020 yang diinput itu ada 95 inovasi dengan skor 8.565. Namun dari 95 inovasi itu di tahun 2020 ada 33 inovasi yang ditolak. Ditolak ini bisa saja karena tahunnya itu sudah lewat atau tahunnya terlalu cepat. Inovasi yang dilakukan penilaian oleh Kemendagri adalah inovasi di tahun terakhir, tapi bukan di tahun berjalan. Jadi kalau yang lalu tahun 2020 adalah inovasi tahun sebelumnya, yaitu 2019, 2018. Nah, yang dinilai untuk inovasi tahun 2021 ini adalah inovasi yang diterapkan, yang dilakukan pada tahun 2020 dan tahun 2019. Sehingga apabila nanti di-input, dimasukkan data inovasi tahun 2021, itu masih belum dinilai, sehingga ditolak. Begitu juga apabila tahunnya itu sudah tahun yang terlalu lama. Kemudian bagaimana kita melihat kekuatan inovasi Kabupaten Malang berdasarkan variabel ukur. Kalau kita lihat dari warnanya, ini semuanya sudah bagus. Institusi misalnya itu 72,3
73. Hasil kreatif misalnya 67,8. Kemudian SDM dan penelitian 87,5. Output iptek ini 46,14, ini yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian infrastruktur itu ada 55,71, kecepatan bisnis proses itu 65,38, dan kecanggihan produk itu ada 59,9. Hasilnya secara umum sudah bagus, namun masih ada ruang untuk bisa ditingkatkan. Nah, kemudian kalau kita lihat kinerja inovasi Kabupaten Malang 2018-2019, di bagian yang sebelah kanan itu umumnya pada saat tahun 2019 itu tinggi sekali. Nah, ini yang dilaporkan tahun 2020. Tentu yang dilaporkan ini adalah penilaian yang tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Nah, ini posisi yang sudah dilakukan penilaian. Kemudian berikutnya kita bisa melihat bagaimana inovasi di Kabupaten Malang. Dari sisi bentuk yang terbanyak inovasi di Kabupaten Malang adalah inovasi pelayanan publik. Di bidang pelayanan publik itu ada 70 inovasi. Kemudian ada inovasi tata kelola, itu ada tata kelola pemerintahan daerah yang dimaksud, itu ada 10 inovasi, dan kemudian inovasi lainnya itu ada 15. Jadi sebagian besar didominasi oleh inovasi di bidang pelayanan publik. Kemudian kalau kita lihat inovasi di Kabupaten Malang dari jenisnya yang digital itu ada 43 inovasi, dan non-digital itu ada 52 inovasi. Jadi inovasi tidak harus digital. Inovasi bisa non-digital. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu di kecamatan, Bapak Ibu yang ada di desa, atau bahkan di UPD, silahkan terus lakukan inovasi walaupun tidak digital. Itu tetap juga inovasi. Kemudian berdasarkan inisiator di tahun 2020 yang dilaporkan kepada Kemendagri, yang berasal dari kepala daerah, ini warnanya agak mirip ini. Kepala daerah itu 7, kemudian dari masyarakat itu 8. Kemudian dari ASN ada 21 inovasi, kemudian dari OPD itu ada 59 inovasi. Jadi yang terbanyak inisiasi inovasi yang ada di Kabupaten Malang itu berasal dari OPD. Oleh karena itu OPD harus tetap bersemangat. Kemudian berdasarkan tahun penerapan. Tahun penerapan itu yang dilaporkan pada tahun 2020 yang lalu, itu ada tahun 2019, itu sebanyak 43 inovasi. Kemudian tahun 2018 itu ada 30 inovasi, dan tahun 2017 itu ada 22 inovasi. Oleh karena itu, yang inovasi tahun 2019 ini masih bisa diikut sertakan. Ini masih peluang. Jadi paling tidak Kabupaten Malang masih punya simpanan untuk penilaian di tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa posisi Kabupaten Malang per 3 hari yang lalu, posisinya saat ini menempati ranking 42. Jadi masih ada waktu sampai dengan tanggal 17 September. Saat ini posisinya di 42. Oleh karena itu perlu semangat, perlu kerjasama, perlu bahu-membahu untuk terus melakukan pengisian data, untuk terus melakukan input terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Malang. Kemudian kalau kita melihat analisis tentang inovasi yang ada di Kabupaten Malang, kita bisa lihat dari sisi kematangan. Kematangan ini berarti kelengkapan eviden, kemudian kita bisa lihat dari bisnis prosesnya, yang kematangannya melebihi 100, melebihi nilainya 100, itu ada 39 inovasi. Kemudian yang kematangannya 50-99 itu, terbalik. Yang kematangannya lebih dari 100 itu ada 40 inovasi,
kemudian yang kematangannya 50 sampai 99 itu ada 39 inovasi, dan kematangannya di bawah 49 itu ada 16 inovasi. Oleh karena itu ini masih ada ruang untuk terus tingkat kematangannya ditingkatkan sehingga nilai dari indeks inovasi daerah itu bisa tinggi. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bukan hanya jumlah, tetapi juga kematangan, kelengkapan eviden, kelengkapan administrasi. Bisa saja inovasinya banyak, tetapi tidak didukung oleh eviden, nilainya bisa rendah. Dan sebaliknya, bisa saja inovasinya juga tidak terlalu banyak, tapi kalau tingkat kematangannya tinggi, ini bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Maka nanti juga jangan heran kalau dalam penilaian itu ada yang inovasinya lebih tinggi, kenapa rankingnya di bawah? Itu menunjukkan bahwa dari sisi kualitas, dari sisi kematangan, itu tidak terlalu matang. Sehingga kita perlu memperkuat inovasi ini dengan meningkatkan kuantitas dan juga meningkatkan kualitas. Nah, kalau kita lihat lagi berapa inovasi yang ditolak di tahun 2020, apa penyebabnya? Yang expired itu yang tahun 2017 itu ada di posisi 6. Di posisi 6. Jadi ada 6, 2017 itu ada 6 ya. Kemudian yang masuk tahun 2020 itu ada 10. Kemudian yang tidak memenuhi persyaratan itu ada di posisi 17. Ini posisi yang ditolak gitu. Jadi kriterianya yang ditolak ada semuanya itu berjumlah 6 tambah 10 16, 16 tambah 7 itu ada 30 berapa aja? 33 inovasi yang ditolak. Nah, oleh karena itu untuk tahun ini mudah-mudahan tidak ada yang ditolak lagi. Kemudian kalau kita melihat dari jumlah urusan yang melakukan inovasi di penilaian tahun 2020 itu ada 20 urusan dari 32 urusan yang menjadi kewenangannya Kabupaten Malang. Kemudian dari sisi tingkat kematangan rata-rata di atas 50. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita terus perlu melakukan update dan upgrade. Jadi kita terus tingkatkan perbaikan-perbaikan, kita lakukan update, kita lakukan upgrade, sehingga keberlangsungan inovasi ini bisa terus dilakukan. Oleh karena itu inovasi tidak boleh berhenti, inovasi harus terus-menerus kita lakukan, tidak akan berhenti di satu titik, dan terus kita lakukan upgrade dan juga update. Kemudian perlu juga kita mengoptimalkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan teknologi juga penting agar inovasi itu bisa semakin lebih baik lagi. Selain itu juga diperlukan update dan upgrade tadi yang penerapan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2012 sampai 2019 itu bisa diupdate lagi, bisa diupgrade lagi, kemudian bisa diterapkan lagi, diperbaiki lagi sehingga bisa dilakukan penilaian di tahun-tahun berikutnya, termasuk misalnya penilaian di tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memahami inovasi kadang-kadang juga tidak pas dan juga keliru. Oleh karena itu ada beberapa kata kunci tentang inovasi. Yang pertama adalah bahwa inovasi itu bukan bagian dari urusan pemerintahan daerah. Tetapi kalau kita cari gitu, urusan apakah inovasi itu urusan pemerintahan daerah, itu bukan dari 33 urusan itu. Namun inovasi ada di setiap urusan, ada di setiap program, ada di setiap kegiatan. Dan perlu dilakukan terus-menerus. Tidak ada inovasi itu berhenti di satu titik. Tidak ada pernah inovasi itu maksimal. Oleh karena itu selalu ada ruang untuk terus melakukan inovasi di semua program. Kemudian inovasi ini juga bukan merupakan tujuan. Jadi kita melakukan inovasi bukan berhenti hanya sampai inovasi. Kita bertujuan melakukan inovasi, tapi inovasi ini adalah cara, ini adalah metode
dalam menyelesaikan berbagai persoalan, dalam menyelesaikan masalah. Jadi apapun masalahnya, jawabannya lakukanlah inovasi. Jadi apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya inovasi gitu kira-kira. Biar kita tidak menyebut merek. Kemudian inovasi itu bukan inisiatif yang sporadis, yang tiba-tiba, yang tidak terencana. Namun inovasi itu adalah suatu proses yang dimulai dari mulai perencanaan sampai dengan pencapaian tujuan. Oleh karena itu di dalam kita melakukan inovasi perlu betul-betul dipersiapkan. Perlu dimulai dari gagasan, dari perencanaan, sampai dengan penerapannya seperti apa. Berikutnya kemudian inovasi adalah perubahan mindset SDM. Jadi yang paling penting dalam melakukan inovasi adalah merubah mindset, merubah cara berpikir lama, cara berpikir yang tidak inovatif, berubah menjadi cara berpikir yang inovatif. Jadi bukan menyangkut belanja, bukan menyangkut beli peralatan semata, bukan hanya terkait dengan proyek, tetapi adalah terkait dengan merubah budaya kerja, merubah cara kerja. Nah, inilah yang akhirnya akan bisa mencapai tujuan organisasi lebih efektif dan lebih efisien. Berikutnya ini akan saya putarkan video sederhana gitu, bagaimana inovasi itu dilakukan. Kita melihat video ini. Sepertinya ada kesulitan dalam bekerja. Jadi cara bekerja itulah yang perlu kita pikirkan, bukan pada belanjanya, bukan pada anggarannya. Jadi cara bekerja dengan peralatan yang sama, cara bekerja dengan situasi yang sama, tetapi caranya itu bisa berbeda-beda. Bapak Ibu, kita memang ada beberapa kelompok di lingkungan kita. Kita itu ada dikelompokkan, ada orang-orang yang pintar, ada kelompok juga orang yang cerdas, ada kelompok orang yang kreatif, ada kelompok atau kita bagian dari orang yang inovatif. Nah, kita bagian dari mana yang kira-kira dari semua itu? Bisa juga kita mempunyai kriteria di antara keempatnya, tetapi bisa juga kita bagian salah satu dari yang 4 orang yang terbaik ini. Orang yang pintar adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam menyerap berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Nilainya biasanya tinggi kalau sekolah itu. Semakin tinggi kemampuannya, maka dia disebut sebagai orang yang semakin pintar. Maka semakin banyak pengetahuan, ini kadangkala ini justru menghambat dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang idealis perfeksionis kadangkala juga lambat dalam mengambil keputusan, lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena apa? Karena maunya sempurna, maunya lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik. Tetapi ingat, dalam melakukan sesuatu kita akan dibatasi oleh waktu. Jadi ada kalanya suatu kegiatan itu kita maksimalkan, tetapi ada kalanya kita harus berhenti pada satu waktu yang memang sudah ditentukan. Misalnya kita akan membuat bahan paparan saya seperti ini. Bahan paparan saya akan dibuat bagus oleh staf saya misalnya, atau oleh saya sendiri. Sementara saya narasumber di Kabupaten Malang terjadwal 9.30. Kalau bahan itu sangat bagus tetapi diberikan ke saya jam 10 ya nggak ada gunanya. Maka kita berhenti pada saat waktunya memang sudah harus berhenti. Nah gitu. Biasanya kalau saya melihat ibu-ibu kalau mau ke kondangan gitu, diajak ke undangan, itu misalnya seringkali harus beres-beres rumah dulu. Setelah beres, kemudian baru berangkat. Ya bagus. Tetapi kalau nunggu sampai beres semua selesai, kemudian baru berangkat, bisa-bisa kondangannya sudah bubar gitu kira-kira. Kemudian kelompok yang kedua ada kelompok orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah kemampuan bagaimana mengelola kepintaran itu. Jadi dari sini bagaimana bisa mengelola informasi dan pengetahuan itu. Ini orang-orang yang pintar ini akan mempunyai spesifikasi. Dia akan mempunyai keahlian khusus terhadap pekerjaan tertentu. Nah, ini. Nah, orang yang cerdas
itu memang tidak harus pintar. Banyak orang ngomong seperti itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu memanfaatkan kepintaran orang lain. Nah, ini seorang pemimpin, seorang manajer gitu. Ini kira-kira sekilas tentang apa itu cerdas. Kemudian orang kreatif adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat sesuatu yang berbeda, membuat suatu terobosan-terobosan terhadap apa yang dilakukan. Jadi tidak hanya pada pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi terus melakukan perbedaan-perbedaan. Selalu ada yang dilakukannya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Ini kreatif ini. Bisa saja orang itu duduk di jabatan yang sama tetapi prestasinya berbeda. Nah, ini orang-orang yang kreatif. Kemudian ada orang-orang yang inovatif. Inovatif adalah kemampuan untuk memberikan nilai tambah. Jadi ada sebuah kreativitas di situ, ada menaikkan value, ya. Jadi ada fungsi-fungsi, ada manfaat-manfaat yang bisa lebih baik lagi. Nah, maka di dalam orang-orang yang inovatif ini, yang dilakukannya harus mempunyai nilai. Ini yang akan terus dilakukan, dan bisa saja dia akan berorientasi kepada sebuah keuntungan atau profit. Nah, keuntungan di sektor publik dengan keuntungan organisasi privat itu tentu berbeda. Nah, kalau di organisasi publik karena berorientasi kepada pelayanan, maka yang menjadi tujuan, menjadi sasaran adalah peningkatan pelayanan publik. Tetapi kalau di organisasi privat, itu yang dikejar adalah keuntungan atau privat, atau keuntungan itu sendiri, nilai untung dari organisasi itu. Karena kalau tidak untung, dia bisa PHK ataupun bisa kemudian organisasinya bisa bubar. Nah, inilah beberapa kelompok antara orang pintar, orang cerdas, dan orang kreatif. Ini sekilas info, Bapak Ibu bisa terus mendalami, nanti kita termasuk bagian dari yang mana. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kalau kita melihat gambar ini, gambar yang di atas ini dalam membuat jalan itu karena berorientasi proyek, dia diputar gitu. Padahal sebenarnya jalan ini bisa lurus. Nah, ini yang kita harus mulai berpikir di luar kebiasaan. Kemudian kalau yang di bawah juga seperti itu. Ini ada jalan menuju ke perkampungan, tetapi diputar dulu ke sebelah kiri itu yang di aspal. Tapi karena berputar dia, maka masyarakat atau orang komplek atau penggunanya itu membuat jalan sendiri tembus lurus ke depan. Nah, seperti itu. Inilah maka cara-cara berpikir yang seperti inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan di lingkungan pemerintahan. Jadi bagaimana kita merubah pola pikir tadi, merubah mindset tadi, kemudian dari situ akan merubah metode kerja kita. Nah, dari metode kerja yang berubah itu nanti akan menghasilkan budaya kerja yang juga budaya kerja yang inovatif. Pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan kenapa sih kita perlu melakukan inovasi. Kenapa sih inovasi itu perlu didorong seperti itu. Yang pertama, kenapa perlu didorong? Karena dengan kita melakukan inovasi di daerah, ini bisa mengangkat peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index dan juga Global Innovation Index. Nah, daerah dengan gencar melakukan inovasi, ini akan bisa mengangkat posisi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita perlu terus melakukan inovasi agar posisi Indonesia juga menjadi semakin lebih baik. Kemudian kenapa kita juga perlu melakukan inovasi? Karena ada peluang di hadapan kita bahwa pengguna selular dan pengguna internet ini berkembang pesat. Bahkan di laporan tahun 2020, pengguna selular kita itu melebihi jumlah penduduk. Nah, itu. Jadi banyak yang punya handphone lebih dari satu. Ini pesat sekali. Pengguna internet juga pesat naik terus. Pada tahun 2020 itu meningkat pesat 73,7%. Ini merupakan peluang yang bisa kita tangkap untuk terus memperbaiki pelayanan pemerintah, untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah,
dalam melakukan inovasi-inovasi. Kemudian kita perlu melakukan inovasi, khususnya inovasi daerah, karena kita ingin agar tujuan pelaksanaan otonomi daerah itu bisa segera terwujud. Ada percepatan dalam mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh daerah, ini akan mempercepat ke arah tujuan itu. Oleh karena itu, kita semua harus bersemangat terus melakukan inovasi. Kami di Kementerian Dalam Negeri terus mendorong, kemudian menciptakan iklim, membuat regulasi-regulasi yang memungkinkan daerah untuk melakukan inovasi, namun daerah juga tetap bersemangat. Tadi kami memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten yang memberikan penghargaan kepada OPD-OPD atau instansi atau organisasi yang melakukan inovasi. Kemudian kita melakukan inovasi juga dalam rangka kita merubah mindset, merubah SDM kita, sehingga ASN atau perangkat daerah itu bisa menjadi lebih bermanfaat lagi, lebih meningkat lagi kapasitasnya. Di paparan berikutnya, dari situ kita bisa melihat bahwa sasaran otonomi daerah itu adalah ada sasaran administrasi dan juga sasaran politik, baik terkait dengan pelaksanaan urusan otonomi daerah maupun dalam rangka meningkatkan partisipasi. Dengan inovasi ini sasaran otonomi daerah ini bisa juga cepat kita bisa capai. Begitu juga kita melakukan inovasi karena kita ingin merubah budaya inovasi kerja baru di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Dari pola-pola kerja lama ke menuju atau ke arah budaya kerja yang baru. Dari budaya kerja yang seadanya, yang rutinitas, yang berpikir sempit, yang tidak bekerja sama, yang berpikir proyek, berorientasi proyek, kita merubah menjadi cara berpikir yang inovatif, menjadi budaya kerja yang baru, yaitu bekerja dengan totalitas, bekerja dengan efektif dan efisien. Segala upaya kita lakukan agar pekerjaan kita lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian juga berpikir kreatif terus-menerus, menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara-cara yang inovatif, dengan berkolaborasi. Kemudian kita harus meninggalkan ego-ego sektoral, kita harus dobrak sekat-sekat yang memisahkan kita, dan kita juga harus menghilangkan egoisme. Kita harus mulai bisa berduduk bersama-sama, kemudian kita membahas segala persoalan secara bersama-sama. Kemudian kita juga menuju mindset cara kerja yang baru, yaitu sebagai pelayan untuk memuaskan pelanggan. Pelanggan di organisasi publik adalah masyarakat. Jadi tujuan orientasi kita adalah bagaimana agar masyarakat itu bisa bahagia, bisa senang dengan pelayanan publik yang sudah kita lakukan. Kemudian pelayanan publik juga, tuntutan terhadap pelayanan publik ini juga menjadi salah satu kenapa kita terus harus melakukan inovasi. Pelayanan kita harus semakin lebih cepat lagi, kemudian lebih pintar, lebih smart, kemudian lebih murah, kemudian lebih mudah, dan juga lebih baik. Karena ada tuntutan pelayanan publik yang semakin baik inilah kita perlu melakukan inovasi terus-menerus, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan inovasi di pelayanan publik, maupun kita melakukan inovasi di lingkup tata kelola. Nah, berkali-kali juga Bapak Presiden menyampaikan kepada kita di berbagai forum, bahwasanya beliau selalu menekankan perlunya ada cara-cara baru dan nilai-nilai baru dalam setiap kegiatan kita. Bapak Presiden pada saat itu menyampaikan amanatnya yang mengatakan bahwa dalam dunia yang penuh resiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus meningkatkan dan mengembangkan cara-cara baru dan nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Inilah yang perlu kita dorong. Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang potensial, mempunyai ciri khas, mempunyai budaya, mempunyai karakteristik, mempunyai potensi yang besar,
dengan cara-cara inovatif ini diharapkan akan mendongkrak kemajuan, mendongkrak kinerja organisasi yang semakin baik. Kita juga perlu melakukan inovasi karena visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga mengedepankan perlunya kita melakukan model, cara, dan nilai-nilai baru dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Ada 5 sasaran prioritas program kerja, ini juga perlu kita genjot dengan melakukan inovasi-inovasi. Kemudian Bapak Presiden juga seringkali menekankan bahwa perlu ada sinergi antara pusat dan daerah. Pusat dan daerah harus tersambung secara harmonis untuk mengelola Indonesia dengan 267 juta penduduk. Hari ini sebagai bukti bahwa koordinasi itu, sinergi itu kita lakukan. Antara pusat dengan kabupaten kota, antara provinsi dengan kabupaten kota, antar kabupaten kota, antar provinsi, ini terus kita perlu melakukan sinergi. Sinergi secara vertikal maupun sinergi secara horizontal. Ini perlu terus-menerus kita lakukan sehingga inovasi adalah merubah paradigma dalam pemecahan masalah. Bapak Ibu, kita juga perlu sinergi dalam mewujudkan inovasi daerah. Inovasi daerah tidak bisa kita kerjakan sendiri. Inovasi daerah tidak bisa didorong oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus berkolaborasi, bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik itu dengan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dengan lembaga-lembaga iptek, begitu juga bekerja sama dengan dunia usaha, dengan swasta. Nah, ini terus kita lakukan, termasuk dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan dengan aktor-aktor inovasi lainnya. Ini perlunya sinergi di antara kita semua. Bapak Ibu, juga kita perlu melakukan upaya-upaya baik dalam rangka kita melakukan kompetisi maupun kolaborasi. Dua-duanya perlu kita lakukan. Namun dampak-dampak efek-efek yang negatif ini yang perlu kita kesampingkan. Dengan melakukan kompetisi berarti di situ ada 2 pihak yang berebut pada satu tujuan kalau kompetisi. Sedangkan kalau kolaborasi itu banyak pihak untuk mencapai banyak tujuan. Nah, dua-duanya kita akan menyesuaikan dengan situasinya. Kemudian di kompetisi posisi dicapai hanya dengan menang. Jadi tujuannya itu hanya menang saja, menang semata. Tetapi kalau kolaborasi, posisi yang dicapai adalah dengan persekutuan atau kebersamaan. Maka di dalam penilaian indeks inovasi daerah ada istilah disebut dengan pengukuran indeks inovasi daerah dan ada juga penilaian indeks inovasi daerah. Ada merebutkan penghargaan juga ada, kemudian ada penghargaan dana insentif daerah. Kemudian kalau kompetisi ada kalah dan ada yang menang, tetapi kalau kolaborasi itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Di situ win-win solution. Kemudian di kompetisi membuat sesuatu itu menjadi lebih terpacu lagi, lebih termotivasi lagi, lebih bergairah lagi, sehingga ini akan memacu kinerja organisasi, akan meningkatkan, akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kolaborasi membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kemudian kompetisi dilakukan saat tertantang, sementara kalau kolaborasi ini dilakukan saat ada keterbatasan sumber daya terkait dengan SDM misalnya, terkait dengan penganggaran misalnya, terkait dengan peralatan dan seterusnya. Jadi di dalam kolaborasi ini ada persoalan bersama yang perlu dipecahkan secara bersama-sama dengan cara yang efektif dan efisien. Kalau kompetisi itu menggali dan mengembangkan potensi diri, tetapi kalau kolaborasi lebih menggali dan mengembangkan potensi bersama. Kalau kita lihat kotak yang di tengah itu, maka kalau kita melakukan kolaborasi, kita akan lebih cenderung kooperatif. Namun apabila kita lebih mengarah kepada kompetisi, maka kita akan lebih asertif. Nah, yang tidak kompetisi dan tidak juga kolaborasi, dia abai, dia tidak peduli, ya seperti itu. Nah, maka orang-orang yang berkolaborasi dia akan banyak mengakomodir, tetapi orang-orang yang berkompetisi dia akan banyak berjuang
untuk memenangkan sebuah kompetisi. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri terus melakukan dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka juga mendorong kinerja pemerintah daerah. Badan Penelitian Pengembangan melakukan beberapa penilaian dalam rangka meningkatkan kinerja daerah. Yang pertama, dilakukan penilaian indeks inovasi daerah setiap tahun. Itu yang sudah kita lakukan dan saat ini yang juga kita diskusikan. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan penilaian terkait dengan indeks kepemimpinan kepala daerah. Ini terus kita sosialisasikan, kita berikan pemahaman bersama sehingga daerah nanti juga bisa memahami dengan persepsi yang sama. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri juga mengkoordinasikan bagaimana pelaksanaan dan penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah. Dan saat ini kami sedang menyusun indeks tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan indeks dalam mengukur keseluruhan kinerja pemerintah daerah. Nanti akan berisi indeks-indeks komposit. Jadi indeks-indeks yang sudah ada itu akan dijadikan rujukan dalam rangka melakukan penilaian, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Nah, kita akan masuk kepada indeks inovasi daerah. Agar dipahami bersama, Bapak-Bapak Camat, Bapak Ibu Camat, dan juga pejabat eselon 3 dan eselon 4 juga bisa paham bersama. Apalagi kalau eselon 2-nya juga sudah paham, eselon 4-nya paham, eselon 3-nya paham, ini tentu akan lebih memudahkan. Nah, indeks inovasi daerah itu sudah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Ada undang-undang, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 berikutnya. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sinas Iptek. Kemudian juga ada berikutnya, di paparan berikutnya, ada peraturan pemerintah juga yang khusus tentang inovasi daerah di nomor 3, yaitu peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017. Inilah menjadi dasar hukum yang kuat kita untuk melakukan inovasi. Kemudian ada peraturan presiden yang mendukung, yakni peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian ada peraturan presiden tentang satu data dan ada peraturan Menteri Dalam Negeri, yakni peraturan Menteri Dalam Negeri 104 tahun 2018 tentang pengukuran, penilaian, dan pemberian penghargaan atau insentif inovasi daerah. Inilah yang menjadi guidance, menjadi petunjuk, menjadi pegangan kita bersama dalam melakukan pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah setiap tahun. Inilah yang menjadi dasar dalam rangka memberikan penghargaan IGA, Innovative Government Award. Kemudian dari sinilah kemudian menghasilkan DID, Dana Insentif Daerah. Dan dasar yang lain ada keputusan Menteri Dalam Negeri dan juga surat edaran. Kemudian kenapa kita mesti melakukan inovasi daerah? Yang pertama, di dalam pasal 386 Undang-Undang 23 tahun 2014, di situ secara tegas sekali bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Jadi diberi ruang yang sangat luas kepada daerah untuk terus melakukan inovasi. Dasar hukumnya sudah sangat kuat. Kemudian di pasal 388 ayat 7, di situ ada kewajiban kepala daerah untuk melaporkan inovasi yang dilakukan. Kepada siapa? Kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang mendasari bahwa Kemendagri melakukan penilaian terhadap indeks inovasi daerah adalah pasal 388 di ayat 9. Itu sebagai kekuatan dan sebagai amanah yang harus dijalankan, di mana pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap indeks inovasi daerah. Kemudian dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan, namun tidak mencapai sasaran, tetapi juga cara-caranya sudah melalui cara-cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, walaupun tidak memenuhi sasaran, itu tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, seluruh ASN, Bapak Ibu tidak perlu takut melakukan inovasi karena sudah ada perlindungan hukum. Ya, perlindungan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk
tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan inovasi. Nah, kemudian di peraturan pemerintah nomor 38 itu di pasal 22-nya di situ mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dalam melakukan penilaian terhadap indeks inovasi daerah itu didasarkan pada laporan daerah, laporan dari kepala daerah. Banyak daerah juga yang menyampaikan pertanyaan, kenapa daerah itu kok lebih bagus indeks inovasi daerahnya padahal tidak lebih maju dari daerah yang di bawahnya. Yang kita nilai itu bukan kemajuan daerah, yang kita nilai adalah inovasi. Terus ada yang nanya lagi, kenapa daerah itu kelihatan inovatif tetapi indeks inovasi daerahnya rendah, rankingnya rendah? Jangan-jangan tidak melaporkan inovasinya. Nah, begitu. Terus kemudian itu kenapa jumlah inovasinya lebih banyak tetapi rankingnya lebih rendah juga? Berarti kualitasnya dia lebih rendah. Nah, jadi yang dilaporkan adalah jumlah, tetapi yang akan dilakukan penilaian adalah jumlah dan juga kualitas. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi dasar bagi daerah untuk wajib melaporkan inovasinya, kemudian pemerintah melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan. Kalau kita lihat nanti berapa partisipasinya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu pahami bersama, di sini diatur jelas sekali di PP nomor 38 tahun 2017, apa itu inovasi, bagaimana prinsip-prinsipnya. Di situ ada prinsip efisiensi, efektivitas misalnya, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan publik, terbuka, kemudian memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini antara lain prinsip di dalam melakukan inovasi atau terkait dengan inovasi daerah. Kemudian siapa sih yang boleh mempunyai inisiatif dalam melakukan inovasi daerah? Ini bisa berasal dari mana saja. Boleh berasal dari kepala daerah, boleh juga berasal dari DPRD, bisa juga berasal dari OPD secara organisasi, tetapi boleh juga dari ASN secara pribadi, artinya secara personal. Tetapi juga inovasi daerah boleh berasal dari masyarakat. Jadi boleh dari mana saja, silahkan inovasi terus digalang. Tadi kompetisi-kompetisi tadi, pemberian penghargaan tadi itu bagus, baik yang diberikan kompetisi ataupun penghargaan itu diberikan kepada OPD maupun kepada masyarakat. Nah, kriterianya apa? Kriteria dalam inovasi daerah tadi adalah mengandung pembaharuan, baik sebagian maupun keseluruhan. Boleh melakukan replikasi juga boleh. Kemudian memberikan manfaat bagi daerah atau masyarakat itu pasti. Manfaatnya itu akan juga menentukan inovasi itu dilakukan. Kemudian tidak mengakibatkan pembebanan dan juga pembatasan pada masyarakat. Kemudian merupakan urusan pemerintah yang bersangkutan. Jadi yang dikerjakan oleh kabupaten kota adalah yang menjadi urusannya kabupaten kota. Yang dikerjakan oleh provinsi adalah yang menjadi urusan provinsi. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya dapat direplikasi. Nah, dapat direplikasi inilah yang juga daerah bisa melihat inovasi yang dilakukan oleh daerah lain. Kemarin dalam penyampaian saya kepada salah satu provinsi, provinsi itu bisa mengkoordinasikan agar inovasi-inovasi yang baik, inovasi-inovasi yang bagus di suatu daerah itu bisa ditularkan kepada daerah lain untuk diterapkan. Nah, ini replikasi ini perlu terus kita dorong. Bentuknya inovasi itu ada dua, secara umum yaitu tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik, namun ada inovasi-inovasi dalam bentuk lainnya. Kalau kita lihat paparan di ujung sebelah kanan warna merah itu, disitulah ada perlindungan hukum yang saya sebutkan tadi bahwa ASN tidak bisa dipidana jika uji coba inovasi daerah tidak mencapai sasaran seperti yang ditetapkan. Tapi dengan catatan prosesnya memenuhi atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apa sih tujuan dan sasaran dari inovasi daerah? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kinerja pasti. Kedua, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhirnya di sana. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan pelayanan publik, dengan cara memberdayakan masyarakat, dan juga dengan cara meningkatkan daya saing daerah. Inovasi-inovasi yang kita lakukan diharapkan dapat meningkatkan itu semua. Kemudian ada 6 area inovasi yang bisa dilakukan. Ini bisa menjadi pegangan kita bersama.
kalau ada pertanyaan, apa sih yang bisa dilakukan itu? Inovasi di bidang apa saja sih? Yang pertama adalah inovasi administrasi. Jadi di bidang administrasi kita bisa lakukan inovasi di dalamnya. Ada perubahan-perubahan, ada cara-cara baru di dalam kita pengadministrasian perkantoran. Dalam rangka mengelola, kemudian dalam rangka melakukan revolusi administrasi, meningkatkan akuntabilitas dari sisi administrasi. Kemudian kita juga bisa melakukan dari manajemen. Inovasi yang bisa kita lakukan pada bidang manajemen, pada pembaruan secara total manajemen. Nah, kita mengenal manajemen, ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, disitulah yang bisa kita lakukan. Inovasi juga bisa kita lakukan pada area inovasi kebijakan. Jadi kebijakan yang baru, yang strategis, dengan pendekatan yang lebih efektif, efisien, implementatif, itu terus kita perlu lakukan. Kebijakan inovasi ini, inovasi di bidang kebijakan. Kemudian ada lagi inovasi frugal. Nah, ini terkait dengan produk. Bagaimana kita membuat suatu produk, menambah suatu produk menjadi lebih bernilai, namun dengan biaya yang lebih murah, dengan biaya yang lebih efisien. Jadi tidak membutuhkan biaya yang besar, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian ada juga inovasi di bidang teknologi. Di bidang teknologi ini kita perlu melakukan inovasi-inovasi bagaimana meningkatkan teknologi dan juga bisa mengadopsi teknologi kita terapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini kekuatan dari inovasi di bidang teknologi. Kita bisa menciptakan teknologi, tetapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Kemudian area yang lain, area yang keenam adalah dalam melakukan inovasi, ada inovasi sosial. Jadi ada solusi-solusi baru, ada cara-cara baru dalam rangka merubah ataupun memperkuat struktur budaya misalnya, kemudian adat istiadat, hubungan dalam masyarakat, dan seterusnya. Jadi inovasi itu sangat luas sekali, paling tidak bisa dikelompokkan ke dalam 6 area, inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian kita dalam melakukan inovasi juga perlu membangun sebuah ekosistem inovasi. Jadi perlu kita ciptakan ekosistem agar lingkungan kita juga memberi dorongan yang cukup, menjadi lingkungan yang kondusif dalam melakukan inovasi. Apa saja yang kita lakukan? Misalnya dari sisi institusi, inovasi ini akan meningkatkan kinerja. Inovasi juga bisa dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi, bisa menjadi indikator kunci, bisa menjadi indikator utama, bisa juga menjadi program kegiatan yang inovatif. Kita bisa melakukan itu melalui pembangunan ekosistem inovasi pada bidang institusi. Kita juga bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kita menggali dari berbagai persoalan yang ada, kemudian kita selesaikan dengan cara-cara yang inovatif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga dari sisi aktor, inovasi juga harus melibatkan aktor-aktor inovasi sehingga inovasi itu menjadi pekerjaan bersama. Kita perlu melibatkan swasta, kita perlu melibatkan perguruan tinggi, perlu melibatkan media, perlu melibatkan masyarakat. Itu yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun ekosistem inovasi. Kita juga perlu memperkuat dengan regulasi. Jadi penguatan regulasi ini penting. Di beberapa daerah sudah banyak yang mempunyai perda tentang inovasi. Dengan adanya perda ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan inovasi. Kemudian kita juga perlu mendapatkan dukungan dari sisi anggaran. Kita ingin melakukan inovasi tetapi tidak didukung anggaran. Saya kadang-kadang merasa sedih melihat dukungan anggaran di beberapa daerah dalam rangka pengembangan inovasi ini minim. Anggaran di Badan Litbangnya juga kecil, seperti itu. Padahal dengan kita melakukan inovasi, kita bisa mendongkrak kinerja organisasi. Anggaran inovasi bisa ditempatkan di organisasi kelitbangan atau yang membidangi kelitbangan, bisa juga ditempatkan pada OPD-OPD, namun sasarannya adalah untuk melakukan inovasi.
Loh, kok semuanya melakukan inovasi? Karena inovasi bisa dilakukan di semua urusan, bisa dilakukan di semua bidang. Oleh karena itu, penganggaran ini juga perlu diperkuat. Kemudian membangun ekosistem inovasi juga kita perlu melakukan perubahan-perubahan manajemen SDM sehingga menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Ini kita pentingnya membangun ekosistem yang ada. Berikutnya di situ akan saya sampaikan bahwa dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah sudah ada variabel-variabel yang jelas, sudah ada parameter yang jelas, sehingga ini bisa dipelajari oleh semua daerah. Dalam penilaian dan pengukuran Indeks Inovasi Daerah kita menggunakan dua aspek, yaitu aspek satuan pemerintah daerah dan aspek satuan inovasi. Dari dua aspek inilah kemudian kita breakdown lagi, kita pecah lagi menjadi 8 variabel. Ada variabel institusi, ada variabel sumber daya manusia, ada variabel jumlah inovasi dan ekosistem inovasi, ada infrastruktur, ada output pengetahuan dan teknologi. Itulah tadi yang dijaring laba-laba tadi. Sehingga akan diketahui nilainya dari situ. Kemudian dari 8 variabel kita perkecil lagi menjadi 36 indikator. Dari indikator-indikator yang ada inilah kemudian kita lakukan pengukuran dan kita rumuskan parameter-parameter yang sudah sangat jelas. Perlu juga saya sampaikan untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun seluruh pesertanya ataupun daerah yang mengikutinya semakin meningkat. Ini menggembirakan. Kalau kita melihat tahun 2018 itu ada 24 provinsi. Namun 2019 menjadi 27 provinsi. Kemudian di 2018 ada 144 kabupaten yang ikut, di tahun 2019 meningkat, 175 kabupaten. Kotanya juga meningkat, dari 21 menjadi 58. Dari sinilah ada peningkatan di tahun 2019, peningkatan 47,9% keikutsertaan atau partisipasi. Jumlah totalnya daerah menjadi 260. Begitu juga dari jumlah inovasi yang dilakukan ada peningkatan 215% dari 3.718 menjadi 8.016. Lebih pesat lagi di tahun lalu, di tahun 2020. Peserta atau daerah yang ikut menjadi 485 daerah. Kemudian dengan ada peningkatan 89,4%. Begitu juga jumlah inovasi yang tadinya 8.016 meningkat menjadi 14.897. Ada peningkatan yang luar biasa, ada peningkatan 185,8%. Ini tentu menggembirakan. Dari hasil Indeks Inovasi Daerah kemudian bisa dituangkan di dalam peta klasifikasi berdasarkan klaster. Kalau kita lihat peta di sebelah kiri atas itu adalah untuk klaster provinsi. Sudah banyak yang warnanya hijau. Warna hijau itu adalah daerah yang sangat inovatif. Tetapi ada beberapa daerah yang warnanya biru. Yang biru itu inovatif. Tetapi ada juga masih daerah-daerah yang kurang inovatif atau warna orange. Nah, kalau yang warna merah itu adalah daerah yang tidak dinilai. Nah, untuk provinsi warna merahnya tidak ada. Namun untuk kabupaten di sebelah kanannya yang sangat inovatif warna hijau juga ada, kemudian yang inovatif juga ada warna biru, yang kurang inovatif juga masih banyak, namun yang tidak dapat dinilai juga banyak. Ada beberapa kabupaten khususnya di daerah Papua yang tidak dapat dinilai. Ini kalau kita lihat di tahun 2020 itu ada sekitar 46 daerah, sampai dengan hari ini di 2021 ini hanya tinggal sekitar 36 daerah. Ini akan berkembang terus, mudah-mudahan akan semakin berkurang. Kalau kita melihat klaster yang di kiri bawah itu adalah klaster kabupaten kota perbatasan. Kemudian sebelah kanannya untuk Papua dan Papua Barat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang penting nih di tahapan pengukuran. Jadi dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah di tahun 2021 ini, yang tahap pertama penjaringan atau sosialisasi kita lakukan pada periode sampai dengan 17 September. Jadi sosialisasi terus kita lakukan, bintek-bintek, kemudian kita juga melakukan inputting data, Bapak Ibu melakukan laporan, itu sampai dengan 17 September.
Tadinya sampai 13 Agustus namun dilakukan perpanjangan karena kondisi pandemi, juga ada permintaan dari beberapa daerah. Oleh karena itu Kabupaten Malang tadi posisinya masih belum sampai ke 10 besar, ini masih ada waktu untuk terus dikejar lagi. Nah, setelah data tadi diinput secara elektronik, jadi inputting itu secara elektronik, tidak harus mengirimkan berkas-berkas secara fisik, tidak harus datang ke Jakarta, tetapi bisa diinput saja. Dari situ juga nanti akan diketahuan posisi rankingnya, daerah sendiri bisa lihat rankingnya, kita lakukan secara transparan, dari situ akan tahu daerah itu di posisi berapa. Namun hasil di penjaringan ini baru hasil input. Baru kita berikutnya kita lakukan pengukuran indeks. Dengan apa? Cara melakukan validasi, cara mengecek terhadap laporan-laporan yang dilaporkan, termasuk evidennya. Kemudian kita lakukan analisis per variabelnya. Kita lakukan juga pengecekan per indikatornya dan seterusnya. Nah, dari hasil ini kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Kepmendagri tentang indeks inovasi daerah. Dari sinilah akan keluar ranking. Nah, maka ranking Malang itu bisa ranking 3, bisa ranking 9 dan seterusnya dari sini. Nah, daerah-daerah yang terbaik dari hasil pengukuran indeks ini akan diberikan kesempatan kepala daerahnya untuk melakukan presentasi, yaitu 5 provinsi, kemudian 10 kabupaten, 10 kota, 3 daerah tertinggal, 3 daerah perbatasan, ini melakukan presentasi. Kemudian dari situ kita akan tentukan penerima IGA, penerima penghargaan Innovative Government Award tadi berupa piagam dan juga tropi dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Sehingga dari yang mendapatkan piagam dan tropi penghargaan IGA ini diusulkan untuk dapat menerima dana insentif daerah di bidang inovasi. DID besarnya di tahun 2020 itu ada sebesar 121 miliar dan tahun ini yang sudah ditetapkan tahun lalu itu ada 212 miliar. Ini ada peningkatan dana insentif daerah. Kemudian berikutnya, nah ini kita lihat, coba kita baca-baca siapa saja sih sebenarnya penerima penghargaan IGA dan juga dana insentif daerah yang diterima. Kalau di tahun 2017 untuk provinsi itu nomor 1 Sumatera Selatan, nomor 2 Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun saya akan lihat aja langsung ke kabupaten. Untuk tahun 2017 itu ada nomor 1 Kabupaten Gresik, 2 Bogor, 3 Malang, 4 Musirawas. Nah ini Kabupaten Malang nomor 3. Kemudian Musirawas, kemudian Pinrang, Boyolali, Sleman, Madiun, Bantaeng dan Lebak. Maka Malang di tahun 2017 kalah dengan Gresik dan Bogor posisi rankingnya. Kemudian di 2018 nomor 1 itu adalah Banyuwangi, nomor 2 adalah Padang Pariaman, nomor 3 adalah Banggai, kemudian Gresik, kemudian Kulon Progo, kemudian Klungkung, Sidoarjo, Agam, Pacitan dan Musirawas. Tahun 2018 tidak muncul. Kemudian di tahun 2019 nomor 1 adalah Banyuwangi, nomor 2 Kulon Progo, nomor 3 Malang. Nah ini Malang nomor 3 lagi mengulang di tahun 2017. Kemudian Situbondo, kemudian Banggai, Kabupaten Agam, Kabupaten Musirawas, Hulu Sungai Selatan, Bogor dan juga Padang Pariaman. Kabupaten Malang kalah dengan Banyuwangi dan Kulon Progo. Di tahun 2020 untuk kabupaten nomor 1 adalah Situbondo yang kemarin kita dengarkan paparannya. Kemudian Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bogor, Temanggung, Banyuwangi, Lampung Barat, Musirawas, Hulu Sungai Selatan, kemudian yang ke-9 Malang, Kabupaten Malang, kemudian yang ke-10 adalah Sumeneb. Jawa Timur cukup banyak masuk. Yang tertinggi pun juga Jawa Timur, Situbondo. Berarti Malang kalah dengan kabupaten lain yang ada di Jawa Timur, kalah dengan Situbondo, kalah dengan Banyuwangi. Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menyemangati Bapak Ibu semua, bisa memotivasi sehingga peringkat ini menjadi lebih baik. Kemudian coba kita intip, kita lihat dulu dana insentif daerah tahun 2020.
Untuk kabupaten tahun 2020 itu rata-rata dapat ada yang sampai 9 miliar, Banyuwangi itu 9 miliar lebih, dan yang paling merendah itu Musirawas itu 2,29 miliar untuk kabupaten. Kemudian tahun 2021, nah ini dia nih, Banyuwangi mendapatkan 9 miliar, Kulon Progo 8,3 miliar, sama juga Kabupaten Malang juga dapat 8,3 miliar. Nah ini sudah lumayan kalau 8,3 miliar ini dianggarkan untuk meningkatkan inovasi, ini luar biasa. Dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya nanti pada tahun ini posisi ini bisa lebih meningkat lagi. Ini untuk dana insentif daerah. Saya tidak bacakan semua, namun saya hanya bacakan untuk tingkat kabupaten. Kemudian berikutnya, jumlah inovasi di tahun 2020 ini sebagai informasi. Jadi yang digital itu sebanyak 2.565 inovasi, kemudian yang non digital itu 3.905. Jadi boleh digital dan non digital secara nasional. Kemudian berdasarkan bentuk yang inovasi pelayanan publik itu ada 3.858, kemudian yang inovasi tata kelola pemerintahan daerah itu ada 1.884, kemudian yang inovasi bentuk lainnya ada 964. Ini dari sisi bentuknya. Kemudian dari sisi jumlah inovasinya, yang terbanyak adalah di bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, kemudian komunikasi dan informasi. Itu informasi berdasarkan urusan. Nah, Bapak Ibu, informasi-informasi terkait dengan inovasi daerah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti narasumber berikutnya Pak Isman akan menjelaskan secara lebih detail lagi, lebih teknis lagi, termasuk cara-cara menginput dan juga menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam indeks inovasi daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatoni, paparannya sangat-sangat lengkap ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahaminya. Kalau mulai dari regulasi, kemudian bagaimana kita membangun inovasi, kemudian apa keuntungan inovasi dan lain sebagainya. Namun mungkin ada teman-teman yang perlu klarifikasi atau pertanyaan 1-2 pertanyaan. Ya, kalau tadi tidak salah Pak Fatoni menyatakan bahwa dari gambaran Kabupaten Malang itu ada beberapa inovasi yang belum matang. Ya, yang nilainya kematangannya itu kurang dari 49 itu ada 16 inovasi. Kemudian nilainya 50 sampai 99 itu ada 9 inovasi, dan juga ada beberapa inovasi yang belum memenuhi syarat. Nah, ini kami persilahkan mungkin dari Kepala UPD ada yang mau bertanya, monggo saya persilahkan angkat tangan atau chat bisa juga. Itu dari Bagor ya. Monggo dari Bagor, dari Subagian Blik dan Tata Laksana. Dari Bagor. Monggo, Bagor. Atau saya bacakan aja ya. Ya, apakah indikator dari kematangan inovasi yang tadi dipaparkan di awal, apakah dari segi kemanfaatannya, atau dari indikator-indikator yang lain? Apakah ada pembobotan untuk setiap indikator? Ini Pak, pertanyaan dari bagian organisasi. Apakah ada lagi yang lain? Belum ada. Monggo Pak, kami persilahkan Pak Fatoni untuk memberikan jawabannya. Monggo. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari sisi kematangan tadi sudah kami sampaikan bahwa yang dinilai indeks inovasi daerah ini bukan hanya jumlah. Kalau selama ini kita dengar, oke, setiap OPD harus buat 5 inovasi setiap OPD, misalnya begitu. Itu bagus. Dari sisi jumlah perlu dipacu, sehingga dari sisi jumlah juga terus meningkat.
Namun yang kita lakukan penilaian bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, dari sisi kematangan. Nah, tadi juga sudah disampaikan, apakah dari indikator-indikator yang ada betul? Jadi tingkat kematangan itu dilihat dari indikator-indikator yang ada yang saya sebutkan tadi. Tetapi juga penting kita untuk juga melengkapi eviden, untuk melengkapi bukti-bukti, baik itu dokumen maupun video, maupun foto, maupun regulasi yang ada. Karena kalau ada inovasi yang banyak tanpa didukung oleh eviden yang cukup, juga bisa kita tolak. Oleh karena itu dari sisi kematangan ini juga akan meningkatkan nilai. Inilah yang disebut dengan kualitas tadi. Nah, oleh karena itu yang nilai kematangannya masih rendah bisa kita tingkatkan lagi, ini bisa menjadi nilai. Namun dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah inovasi juga perlu kita tingkatkan dan kita tambah lagi. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Fatoni. Mungkin masih ada yang lain? Belum ada. Terima kasih Pak Fatoni karena pertanyaannya belum ada Pak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami nanti lewat tulisan saja. Nah, sebelum beranjak ke narasumber yang kedua, kami simpulkan dulu dari pemaparan Pak Fatoni tadi bahwa inovasi itu bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan cara atau metode di dalam menyelesaikan masalah. Dan inovasi itu adalah merubah mindset SDM. Kemudian karena ini bukan merupakan tujuan, maka inovasi ini harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian perlu diupdate dan diupgrade, tidak berhenti ya, terus-menerus mengoptimalkan ilmu dan teknologi, memanfaatkan teknologi. Dan untuk tahun 2021 ini, tahun 2017 itu bisa diupdate. Kemudian dasar daripada inovasi ini adalah Undang-Undang Nomor 23 serta lanjutannya ada di PP 38 tahun 2017, di mana pada pasal 388 itu kepala daerah harus melaporkan inovasi daerahnya setiap tahun. Dan inovasi yang ada saat ini adalah dalam rangka inovasi menuju budaya kerja tahun 2021, yakni budaya kerja yang efektif, efisien, berpikir kritis, dan tidak egosektoral, serta tanggap dan dilakukan secara bersama-sama di dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam rangka untuk memuaskan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang bisa kami simpulkan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Fatoni sebagai narasumber yang sangat bagus dan sangat lengkap. Untuk itu aplaus untuk Bapak Dr. Fatoni. Terima kasih Pak Fatoni. Dan selanjutnya saya menginjak pada narasumber yang kedua, yakni Bapak Isman dengan tema pemantapan teknis penginputan indikator indeks inovasi daerah. Kepada Bapak Isman kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bisa didengar, Bu, suaranya? Dengar, Pak, dengar. Oh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Badan Litbang Kabupaten Malang, dan teman-teman operator admin penginputan indeks inovasi daerah Kabupaten Malang,
yang mungkin ini untuk kesekian kalinya ya kita ketemu. Kalau dulu sebelum pandemi kita ketemunya bisa tatap muka, ya, tapi sekarang mau tidak mau karena keadaan kita ketemunya melalui Zoom. Tapi tanpa mengurangi daripada makna acara kita, apa yang menjadi tujuan daripada acara kita pada pagi hari ini, ya. Pada pagi hari ini kami juga ingin menyampaikan kepada kita semua, bahasanya apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi terkait dengan kolaborasi itu sangat penting dilakukan dalam rangka penginputan ini. Jadi bukan berarti kita harus berkompetisi juga antara OPD dalam melakukan penginputan, tapi bagaimana kita bisa saling berbagi sehingga kita semua sama-sama matang, ya, inovasinya sama-sama matang di tingkat OPD yang ada di Kabupaten Malang. Yang pertama, yang kedua, kami apresiasi teman-teman sudah melakukan penginputan yang menurut saya progresnya bagus, ya, karena Malang memang mainnya biasanya di injury time, Bu, ya. Nggak tahu nih, ya, apakah sudah diverifikasi oleh Litbangnya nanti hasil inputan daripada OPD, ya, karena itu sangat menentukan nanti daripada nilai akhir daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian perlu juga tahu nanti yang penting adalah bagaimana kesesuaian indikator dan evidence. Kita tidak dalam rangka melakukan tawar-menawar dengan indikatornya, tapi apa yang diminta oleh indikator itu harus kita penuhi. Terutama nanti terkait tadi kami mengikuti ada pertanyaan, ya, sudah jelas semuanya kita akan bobot, dan bahkan kita menetapkan juga beberapa indikator yang wajib untuk dilakukan pengisian. Apabila ini tidak diisi, ya risikonya satu inovasi itu tidak bisa kita nilai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mungkin langsung ke teknis, ya. Mungkin Malang udah marang melintang lah kalau soal inovasi daerah ya. Kalau kita lihat prestasi dari 2017, 18, 19, terakhir kemarin 2020, saya yakin. Tapi perubahan-perubahan daripada indeks kita pada tahun 2021 ini perlu juga kita melakukan update. Nah, pada bimbingan teknis kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, dalam proses penginputan yang lebih kurang ada bersisa lebih kurang sekitar 40 hari lagi. Ini waktu yang sangat panjang, tapi bukan berarti kita bisa selonjoran, ya, bisa santai, tapi kita bagaimana juga memenuhi unsur-unsur atau memenuhi kriteria dari setiap eviden yang ada di indikator. Ya, saya izin share pada Bapak dan Ibu. Ya. Sudah kelihatan ya, Pak? Kelihatan, Pak. Oh, udah. Jadi saya bilangnya kalau BIMTEK, Bu, agak resmi banget ya, tapi kalau sekarang saya ke Malang, Kabupaten Malang ini lebih memantapkan lah daripada yang sudah ada, karena prestasi yang dia diukir itu sudah merupakan salah satu bentuk, biasanya Kabupaten Malang sudah marang melintang di dunia indeks inovasi daerah ini, apalagi dalam soal inovasi daerah. Ya, ya, kita lanjut dulu ya. Urgensi inovasi mungkin tadi sudah disampaikan, tapi saya mau melihat satu sisi yang lain. Ya, kenapa inovasi itu sangat dibutuhkan? Ya, pertama, inovasi itu tempat hidupnya adalah kapasitas SDM atau fiskal yang rendah. Ya, kita memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu bentuknya fiskal maupun juga kapasitas SDM-nya yang rendah. Kemudian yang kedua, pelayanan publik yang kita berikan itu kurang berkualitas atau kurang baik, dinilai masih jauh dari standar. Ya, ya. Kemudian tata kelola yang buruk. Ya, penata kelolaan layanan, penata kelolaan di internal kita yang masih belum efektif dan efisien, belum mengedepankan bagaimana prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin metode kerja yang tidak efektif dan efisien, ya masih terjebak di pola-pola lama, masih terjebak di ATK, masih terjebak di penggandaan, fotokopi, komputer supply, apa segala macam. Ya.
Kemudian produktivitas yang rendah, ya. Artinya 8.04, ya, datang jam 8, tengahnya 0, jam 4 absen pulang. Ya, ini yang mungkin ada di tengah-tengah kita, ya. Kita tidak bisa menutup ini. Hampir di seluruh kita terjadi demikian. Kemudian budaya kerja Pemda yang stuck. Ya, kepala daerahnya ganti, renstra-nya berganti, program kegiatannya, metode pengelolaannya itu aja terus, nggak ada lagi. Memang program kegiatannya itu saja, tapi pola pengelolaannya masih. Coba kita sekarang melakukan bagaimana, ya, saya mau mengelola kegiatan saya, tapi semua ATK-nya saya kasih hilang. Kenapa? Untuk mengajarkan saya supaya saya bisa beralih ke dokumen-dokumen elektronik. Biar saja mungkin melalui WA dulu, atau PDF dulu. Nanti kita coba kembangkan disposisi elektronik sebagai pintu masuk menuju e-office misalnya. Ya, memang kita harus mengajarkan lingkungan, membuat lingkungan kita itu menjadi tidak nyaman begitu. Artinya pekerjaan yang paling susah adalah menyeret orang dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, artinya bagaimana sekarang orang yang terbiasa dengan pola kerja yang lama-lama, ya, terjebak dalam pola yang lama, kita bisa tarik menjadi sebuah yang baru. Nah, kondisi ini harus diciptakan. Mindset kita harus kita ganti. Ya, apakah sampai pensiun kita harus mengandalkan cara-cara yang begini? Apa yang bisa kita buat? Ayo kita berpacu. Nah, disitulah mungkin kompetisi dibutuhkan. Di samping nanti pelaksanaan daripada inovasinya, kita lakukan secara kolaboratif. Nah, itu ketika Pak Kaban bicara antara kolaborasi dengan kompetisi. Kompetisi penting untuk menggairahkan, untuk membangkitkan semangat, untuk menguji kemampuan. Saya mampu nggak untuk mengerjakan ini? Tapi dalam tatanan pelaksanaan sampai kepada evaluasinya nanti, mari kita lakukan secara kolaboratif. Karena inovasi itu habitatnya datang dari semua yang buruk, semua yang kurang, semua yang tidak baik. Oke, lanjut. Nah, kalau Pak Kaban tadi area inovasi, kalau saya bilang, apa sih hal yang paling bisa kita lakukan untuk melakukan inovasi di pelayanan publik? Yang pertama adalah penyederhanaan administrasi, seperti yang saya bilang tadi. Ya, mulai dari deregulasi, ya. Mungkin biro kita ini terlalu